Apa hukum istri meninggalkan suami? Jadi TKW ke luar negeri, sedangkan suaminya menganggur. Baru menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kertas atau langsung melalui mikrofon. Jangan bertanya melalui telepati. Saya mau ngetes Ustaz Somad, kira-kira dia tahu nggak apa yang ada dalam hatiku. Saya bukan tukang sulap. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menjebak. Minta petunjuk cara mendidik anak menghadapi era globalisasi penuh dengan medsos berdasarkan tuntunan secara Islami. Yang pertama, ibu bapak bertanggung jawab terhadap handphone anak karena ibu bapak yang membelikannya. Ini yang pertama. Handphonenya, paketnya, apa yang dia buka, kontrol. Tanya, selama ibu masih mau ngomong nggak berhenti. Kau sedang di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, naik apa, kunci motor mana, uang mana, insya Allah anak akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, Bu, anak ibu tadi saya lihat pacaran, nggak apa-apa. Anak ibu sakau mabuk, biarin aja. Kiamat sudah terjadi, Bu. Yang pertama, sadari, pahami bahwa ini adalah tanggung jawab. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Apakah anak itu nikmat? Nikmat. Maka anak pun nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sudah sholat duha, ibunya sudah sholat tahajud, bapaknya sudah baca Quran, sudah puasa sunat. Tapi kalau anaknya dibiarkan buat maksiat, selangkah kakimu di sorga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anakmu ke dalam neraka. Amankan diri kita di hadapan Allah. Kalau sanggup didik, didik sendiri. Saya nggak sanggup menjaga handphone anak saya, maka yang paling efektif, paling selamat untuk usia SMP, SMA, serahkan ke pondok pesantren Inen Lemo Eleke. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikutnya. Mana ada orang yang sanggup mengawasi handphone anaknya sekarang? Anak nangis, saya megang anak saya, tiba-tiba dia nangis, bingung saya mau mendiamkannya. Saya bawa ceramah, makin nangis, nangis terus, bingung saya. Ada handphone, saya kasih upin-ipin, diam dia. Dalam hati saya, Kiai Abdul Somad, kau melarang anak orang nonton. Ini sekarang kau hidupkan upin-ipin. Rupanya karena anak ini sesama gundul, dia merasa ada saudara. Dia tenang. Jadi handphone itu adalah yang bisa menyelamatkannya pondok pesantren. Tapi nanti kalau dia sudah tamat pesantren, kirim dia ke Rubat Tarif. Ini ada Ustadz Zaki, alumni dari Rubat Tarif, punya pondok di Lombok. Tanya beliau bagaimana caranya ke Rubat Tarif. Ada Dr. Zaki Abdillah, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Tanya bagaimana cara mengirim ke Mesir. Ke Maroko, Ustaz Somad dulu dari sana. Nanti kita usahakan. Ke Turki, ada Sulaimaniyah. Insya Allah selamat. Adapun usia SD, maka bisa ditarik. Ada masjid dekat rumah kami. Anak-anak main game online di warnet berhari-hari, bingung orang tua gimana caranya. Suatu hari pengurus masjid membuat program namanya tahfiz juz 30 amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbil. Anak-anak habis maghrib nyetor. Rupanya anak-anak ini kalau dikasih beban hafalan, dia berhenti main game. Tiba-tiba game online berhenti, warnet kosong. Kenapa?
Karena anak-anak nanti malu kalau nggak bisa nyetor habis maghrib. Jadi salah satu cara, kalau untuk SMP, SMA nggak ada cara lain, pesantren. Adapun untuk usia TK dan SD, ini masih bisa kita kendalikan. Handphonenya bisa dipegang, bisa tunjukkan gambar anak-anak yang matanya keluar sebesar bakso gara-gara radiasinya. Jangan pakai ini, jangan pakai handphone terus. Tengok nih gambar anak-anak kan, matanya rusak kan, kulitnya rusak kan. Ya, tapi mama kok main handphone? Mama udah dewasa. Jadi anak-anak dikasih hafalan. Apakah di tempat kita dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji? Jangan cuma belajar baca, bebani dia dengan hafalan. Besok malam wadduha, besok malam alam nasrah. Nanti dia sibuk ngapal sampai lupa dia dengan handphone. Tapi ada satu yang paling penting, ya Allah, lupakan anakku ini dengan handphone ya Allah. Jangan lupakan dengan aku ya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, dulu saya mimpi bertemu dengan Sayyidina Ali, diajak ke makam Rasulullah. Yang di dalam mimpi itu benar Sayyidina Ali atau jin Pak Ustadz? Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Siapa yang melihat nama Nabi dalam mimpi, dia mengatakan aku Muhammad Rasulullah, atau dalam mimpi itu ada orang yang mengatakan berbisik itu Nabi Muhammad, maka itu memang betul-betul Nabi Muhammad, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atau wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Lihat pesannya. Kalau pesannya baik berarti itu dari Allah, tapi kalau pesannya jelek berarti itu setan. Nah, ini pesannya kita lihat baik apa tak baik. Dia mengajak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik apa tak baik? Baik. Berarti ini ilham yang dititipkan Allah SWT. Bersyukurlah saudaraku, engkau dipertemukan dengan Sayyidina Ali. Baik, diajaknya ke makam Rasulullah. Apa makna berziarah ke makam? Artinya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu adalah Sayyidina Ali karena pesannya adalah baik. Mudah-mudahan kita semuanya mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tahun baru Hijrah 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan 3 kertas lagi. Hampir selesai, enggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan dari hamba setan. Amalan atau doa apa yang kita baca apabila mendapatkan kesulitan dan kesusahan? Banyak-banyak membaca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri banyak-banyak baca alam nasrah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka. Sependek-pendek istighfar astagfirullah, yang lebih panjang astagfirullahalazim, lebih panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi fadli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ketiga, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ngobrol dengan orang tetap. Jangan nanti tamunya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana saya mau minjam rantang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Yang kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa, maka Allah berikan dia solusi jalan keluar. Siapa yang takut kepada Allah, nampak jalan keluar. Yang belum nampak jalan keluar nih saya. Mana nanti jalan keluarnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal 'ala Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memperhitungkannya. Cukuplah Allah menjadi penolongnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ditetapkan Allah. Malam tadi ada yang takut hujan, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang takut kepanasan, jangan sampai kami kepanasan. Diturunkan Allah awan sehingga tenang, adem, ayam dan tenang. Ini doa orang yang makbul doanya. Apa hukum istri meninggalkan suami? Jadi TKW ke luar negeri, sedangkan suaminya menganggur. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, tugas utama kalian di rumah. Lalu yang mencari nafkah itu laki-laki apa perempuan? Ibu punya hak terhadap suami 5. Bapak punya kewajiban terhadap istri 5. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ibu sudah dididiknya dengan baik? Yang kelima, perhatian. Ibu diperhatikan. Karena kalau perempuan tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian suami orang. Wahai laki-laki, kau mesti memberikan 5 hak perempuan. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah tahun baru hijrah lebih baik ke depan, insya Allah. Apakah perempuan sama sekali nggak boleh kerja untuk membantu suaminya? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Izin suami. Tapi suaminya ngasih izin itu memang betul izin, bukan dipaksa. Izinkan bang. Kalau nggak kamu izinkan. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Yang ketiga, la tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir kecuali aman dengan mahram. Yang keempat, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Muka putih, tangan hitam. Apa yang terjadi? Glowing. Begitu dilihat foto di Instagram, di Facebook, wow, begitu dilihat alif. Nah, bisa dipahami dari jawaban Ustaz Somad. Mudah-mudahan suami yang belum mampu dibukakan pintu rezekinya. Baik, ini terakhir. Ini saya ada kertas satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ustadz, terlambat. Kami sangat senang dengan kehadiran Ustadz di desa kami. Saya pun amat sangat senang bisa berada di tengah jamaah ini. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, maka menjadi orang mulia dan agung. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah pohon jagung. Jagung. Oh, tembakau. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah kebun tembakau. Kami mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara seorang anak menasihati orang tuanya yang selalu menutup diri, tidak mau menerima nasihat baik dari anak-anaknya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Jangan mentang-mentang kamu sudah ngaji, pulang dari pengajian langsung panggil bapaknya. Bapak kesini, ibu kesini, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak ibumu minta tuan guru. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu kan ada orang yang dia hormati kan? Ada tuan guru. Bahasanya dari kita ngomong ke tuan guru tolong omongkan begini-begini, nanti kan mau buat arisan di rumah, nanti kalau tuan guru ngomong orang tua yang sudah tua nggak juga sholat mau mati. Ini nampaknya bocor. Nah, jadi jangan melalui lisan kita tapi melalui orang lain. Jelas? Terakhir, jamaah tabligh itu dianjurkan atau jamaah sesat atau gimana Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim membuat sekolah namanya Darul Ulum, rumah ilmu. Apa namanya? Darul Ulum didirikan di India, nama kotanya Deoban. Apa namanya? Lalu salah seorang muridnya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ahli hadis, iktikaf 8 bulan di Masjid Nabawi. Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti aku dulu. Dakwah di India nggak bisa pakai tabligh akbar, takut dibunuh sama pemerintahan India karena Muslim di sana minoritas. Beda dengan di NTB, bisa tabligh akbar, di sana nggak bisa. Maka dakwahnya seperti zaman Nabi, ketuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kya hal hai? Dikit acha kos. Jadi mereka dakwahnya dari pintu ke pintu. Ciri khasnya seperti Nabi, pakai sorban, pakai jenggot, pakai celak. Maka mereka adalah berdakwah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan sesat, sesatnya di mana? Sesat karena pakai jubah, Nabi pakai jubah. Sesat karena pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Sesat karena pakai celak, Nabi pakai celak. Sesat karena pakai siwak, Nabi pakai siwak. Adapun oknum-oknum maka tidak bisa kita generalisir secara umum. Mereka dari pintu ke pintu, ayo sholat Pak, ayo sholat Bu. Setelah jamaah ramai datang, barulah diceramahi Ustadz Somad. Orang menyangka ini jamaah Ustadz Somad, padahal ini adalah jamaah Tuan Guru. Mereka tidak menyebut namanya tabligh. Orang lain yang nyebut tabligh, karena tabligh artinya nyampaikan. Ayo sampaikan, ayo sampaikan. Orang ngejek jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor, karena mereka bawa kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengambil barakah dengan segala ceramah yang Ustaz sampaikan, dan yang saya akan tanyakan supaya tidak silap salah di dalam menyembah Allah, kami mohon tausiahnya sedikit saja tentang itu, apanya Allah yang disembah, supaya kami tidak silap ataupun salah di dalam Allah. Yang disembah itu adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang kusembah itu adalah engkau ya Allah. Apanya? Apakah zatnya? Apakah asma'nya? Kalau kita pejamkan mata, apakah yang terbayang tulisan Allah atau yang nampak hitam putih merah kuning kelabu? Ma khatara bi balik wallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hati, di pikiranmu, di matamu, maka itu bukan Allah. Lalu Allah yang mana? Itu yang dipelajari dalam tauhid. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Jadi kalau ada ilmu hayat sama basar kalam, jadi kalau ada orang mengatakan nanti kalau kau sembah Allah bentuknya begini, rupanya begini, maka dapat dipastikan rusak akidah tauhid kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan, kemuliaan jangan dicari.
La tatafakkaru fi dzatillah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah sampai kau yakin bahwa Allah itu ada. La tatafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan zat Allah, karena fa innakum la tuqaddiruna qadra, karena kamu tidak akan pernah sanggup memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan iman dan Islam. Anak kita anak soleh dan solehah. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.